Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, tolong KM pimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Sebelum melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih buat KM. Bapak absen dulu. Andri, Hadir. Doni, Hadir. Terry. Sakit Pak. Ada suratnya enggak? Ada Pak. Ada. Nanti selesai ini tolong suratnya. Pada pertemuan kemarin, Bapak menyuruh kepada kalian untuk membaca bab 1. Dan pada pertemuan kemarin juga Bapak menyuruh kepada kalian menekankan untuk bertanya. Kalau misalkan hari ini nggak ada yang mau bertanya, pembelajaran nggak bakal dimulai. Minimal satu orang aja buat bertanya. Baik Pak, izin bertanya. Menyangkut tema, kenapa diadakannya hari akhir? Kenapa diadakannya hari akhir? Ya, Pertanyaan Pak. yang bagus. Dari siapa? Andri. Alhamdulillah. Ya, kita sebagai umat Islam wajib mempercayai bahwa adanya hari akhir. Mempercayai hari akhir itu termasuk ke dalam rukun iman yang kelima, mempercayai hari akhir. Orang yang tidak mempunyai agama, mereka tidak percaya akan adanya hari akhir. Umat Islam mempercayai adanya hari akhir. Mari kita berpikir sejenak. Sudahkah manusia melihat dan merasakan akibat dari perbuatan-perbuatan mereka yang didasarkan oleh kehendak dan pilihan mereka itu? Dan sudahkah yang berbuat baik memetik buah dari perbuatannya? Dan sudahkah yang berbuat maksiat menerima nista kejahatannya? Jelas tidak ya? Jelas tidak atau belum? Jelas Pak. Bahkan alangkah banyak manusia-manusia baik yang teraniaya, dan sementara banyak pula orang-orang jahat yang menikmati kegemerlapan dunia. Coba kalian lihat sekeliling kalian, ada enggak orang yang rajin beribadah sama orang yang enggak rajin beribadah? Ada Pak. Ya, coba renungkan dalam hati saja. Sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian. Apa itu gempa bumi menurut Islam? Tahu Pak. Enggak tahu ya. Enggak baca sih ya. Iya Pak. Ya, lain kali baca yang benar. Siapa? Pada zaman dulu ya, ada Anas mengunjungi rumah Aisyah. Anas bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, terangkan kepadaku tentang gempa bumi." Tanya dari si Anas. Aisyah menjawab, gempa bumi terjadi bila maksiat merajalela, perzinahan, minuman keras, dan dosa-dosa besar dianggap biasa. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan timpakan gempa kepada mereka. Ingat enggak kejadian gempa di Indonesia gitu pada saat banyaknya kaum apa sih yang suka sama laki-laki? Nah, ya itulah. Ya. Iya Pak. Anas bertanya lagi kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah itu merupakan azab?" Aisyah menjawab, tidak.
Kata Aisyah, gempa bumi itu merupakan rahmat dan peringatan bagi kaum muslimin, dan sementara bagi mereka yang kafir itu adalah azab dan siksa, tegas Aisyah. Pada pertemuan kemarin Bapak menyuruh kepada kalian untuk membaca. Nah, sekarang Bapak hanya akan menjelaskan singkat, menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian membagi kelompok dan nanti diberi tugas oleh Bapak di akhir. Nah, sekarang kita sama-sama mengenal makna iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa adalah hari penghabisan, yang dimana seluruh alam itu hancur terbelah. Dan menurut umat Islam, hari akhir itu hari dimana kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat semasa hidup di dunia. Menurut Al-Quran, hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Alhamdulillah. Kiamat sugro, kiamat kecil itu orang yang telah merasakan mati, bukan orang yang telah merasakan mati, orang yang telah mati, dia orang yang telah merasakan mati itu orang yang telah merasakan kiamat. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzika 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Tolong dari ayat ini coba kalian analisis. Sebelum terjadinya hari kiamat, mereka telah mengalami mati, proses awal dari akhir yang disebut alam barzakh. Apa tuh alam barzakh, Pak? Alam barzakh tuh alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Orang yang telah merasakan mati sebelum datangnya hari kiamat itu orang yang terlebih dahulu mengetahui bahwa janji Allah itu pasti, dan janji Allah itu pasti adanya. Beda sama orang yang masih di dunia. Karena pada saat itu orang yang melakukan maksiat semasa di dunia dan orang yang benar-benar bertakwa beriman semasa di dunia, mereka dilihatkan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Orang yang banyak melakukan maksiat, mereka dilihatkan neraka, dan orang yang semasa hidupnya berbuat baik, mereka diperlihatkan surga. Dalam alam barzakh atau alam kubur ada dua peristiwa. Yang pertama, fitnah kubur yaitu yang dimana si individu yang telah merasakan meninggal akan ditanyakan oleh malaikat siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya, dan siapa imannya atau mengikutinya, dan di mana kiblatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan oleh orang-orang yang semasa hidupnya berlaku maksiat. Ya, ada yang bertanya, Pak, pada saat kita telah mati,
Kan katanya hari pembalasan itu cuma ada di hari kiamat ketika seluruh orang meninggal. Ya. Itu yang dimana ada siksa kubur. Tidak. Jadi pada saat siksa kubur, orang yang telah mati, mereka tidak diam atau menunggu hari kiamat, tapi mereka menerima azab atau nikmat siksaan tergantung yang mereka perbuat semasa di dunia. Yang pas di dunianya foya-foyaan, yang pas semasa di dunianya dalam beribadah, mereka pas dikubur mereka pas di alam kubur mereka akan disiksa, kayak diperlihatkan neraka. Kalau bahasa kasarnya mah ada yang dipecut, diapain, tapi beda sama orang yang beriman. Kalau orang yang beriman semasa di dunia sama di alam kubur itu sama, kayak ada majelis, ada pengajian dan lain-lain. Nah yang kedua tadi kiamat subro. Nah sekarang kiamat kubro, kiamat besar, atau yang dimana bumi ini akan hancur lebur kayak gunung-gunung yang sekarang terlihat kokoh. Itu nanti kalau kiamat kayak jadi kapas, matahari berbenturan dengan bumi. Tapi ini janji Allah, kata Allah, janji Allah, orang muslim tidak akan merasakan kiamat kubro. Jadi yang merasakan kiamat kubro atau melihat gunung-gunung berhamburan, matahari terbentur, itu hanya orang-orang Kristen. Karena pada saat menjelang kiamat kubro, orang-orang muslim dimatikan semua, orang-orang mukmin bakal hidup. Makanya orang yang berpikir dia mau hidup sampai kiamat itu nggak enak banget karena melihat gunung-gunung meletus dan lain-lain. Itu kiamat kubro. Dalam surat At-Takwir ayat 1-3, idza syamsu kuwiraj wa idzan nujumu qadaraj wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bina-bina berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Itu kiamat kubro. Di luar sana kayak orang-orang yang tidak percaya agama itu mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat. Hari kiamat juga diteliti oleh para ilmuwan atau para ilmu-ilmu yang ada di sains. Menurut geologi, hari kiamat bumi terjadi dari gas yang berputar atau bahasa ilmiahnya chaos catastrophe. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan gas yang ringan berada di atas. Melalui proses evaluasi yang sangat lama, gas bagian luar mengeras menjadi batu kerikil pasir dan sebagainya, sedangkan bagian tengah masih panas, zat panas bercampuran lava, lahar, batu dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari. Jadi orang-orang yang ilmuwan yang tidak beragama Islam, mereka penasaran dan mereka mencari tahu akan kebenaran adanya hari kiamat yang ada di Al-Quran. Dan mereka telah membuktikannya kalau hari kiamat itu terjadi karena di dalam Al-Quran hari kiamat itu kayak gunung-gunung yang terlihat kokoh, tanah yang terlihat kokoh itu berhamburan. Kalau misalkan kita pikir pakai logika, tidak mungkin kan? Nah makanya si sains, si para ilmuwan, dia meneliti kenapa Al-Quran mengatakan begitu. Ternyata ada ilmunya. Bumi itu terjadi dari gas yang berputar. Nah karena dia terjadinya proses yang sangat lama, jadi
Firdaus dan yang lain-lainnya. Kalau yang lainnya nanti kalian baca sendiri di halaman 8 sama halaman 9. Sekarang Bapak akan menyerahkan sekilas mengenai periode hari akhir. Periode hari akhir yang pertama Yaumul Ba'ats atau hancur, ya seperti tadi, atau hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia dan terjadi hari kebangkitan. Bapak akan menerangkan sekilas, selebihnya kalian baca sendiri. Dan yang kedua Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu yang dimana hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar, tempat berkumpul. Firman Allah dalam surat Al-Kafir yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi pada saat Yaumul Hasyr kita dikumpulkan di suatu tempat, dan sama Allah kita diperlihatkan yang dulunya bumi itu hijau, banyak gunung-gunung yang indah. Bagi orang yang maksiat, mereka berpikir bahwasanya gunung-gunung itu tempat pijakan mereka untuk bersenang-senang, tapi mereka tidak mengingat Allah. Nah, mereka diperlihatkan bahwa sekarang dengan kekuasaan Allah, bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, semua ada di tangan Allah. Dan mereka yang tidak mempercayai adanya hari akhir, pada saat itu mereka menangis. Pada saat itu mereka menyesali apa yang dia telah perbuat sewaktu di dunia. Dan yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar diperlihatkan buku catatan, baik itu dosa kecil, dosa besar, akan diperlihatkan. Yang semasa di dunia mereka itu selalu ditemani sama malaikat rotib dan atid yang selalu menyatat apa yang telah kita perbuat. Makanya Bapak tolong banget pesan kepada kalian, selalu berpikir dalam bertindak. Jangan karena itu enak, jangan karena itu membuat kita bahagia, tapi kebahagiaan itu merugikan orang lain. Tolong banget dipikirkan dalam hal itu, karena nanti kita bakal memiliki pertanggungjawaban. Dan yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Dan Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang setelah diperbuat setiap manusia. Dan yang kelima, Asyiraj, yaitu jembatan yang dimana kalau orang yang semasa hidupnya melakukan banyak maksiat, yang dimana kanan kirinya itu neraka dan di depannya itu surga, mereka akan kejebur ke dalam neraka. Dan yang keenam yaitu Yaumul Jaza. Dan yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Balasan
balasan perbuatan baik dengan surga. Dan yang terakhir, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Yang murjaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaza. Balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalan semasa itu. Dalam surat Al-Mu'min ayat 17 yang artinya pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah SWT sangat cepat perhitungannya. Tadi di awal Andri bertanya, kenapa sih diadakannya hari kiamat? Dari Yaumul Jaza. Di Yaumul Jaza itu bisa menjawab pertanyaan dari Andri. Hari kiamat itu menurut orang-orang yang beriman, menurut orang-orang yang sudah mati, yang telah mengetahui bahwa janji Allah itu pasti, Yaumul Jaza itu orang diperlihatkan, disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat adil. Tidak ada manusia yang dirugikan kecuali manusianya itu sendiri yang membuatnya. Dan yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Yang semasa hidupnya beribadah, taat, nanti akan dibalas dengan pemberian surga. Dalam surat Al-Waqiah ayat 8-40 yang artinya manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah SWT sebagai karunia kepada hambanya. Dan yang terakhir, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang muslimin, semua orang muslimin emang masuk surga. Tapi masuk surganya kapan? Semasa kita hidup di dunia, kita telah melakukan maksiat. Berapapun maksiat, adanya amal. Misal, kita telah melakukan maksiat 10 tahun di dunia, tapi kita mukmin. Nah, maksiat yang 10 tahun itu karena Allah tidak mau menodai surga, kita sebagai orang mukmin pun merasakan neraka, mensucikan dosa-dosa yang 10 tahun itu. Tapi 10 tahun di dunia beda sama 10 tahun di akhirat. 1 menit di dunia setara sama 1 tahun di akhirat, kalau nggak salah ya. Sekiranya itu Bapak yang bisa dijelaskan pada hari ini, tolong sebilinya, tolong. Kalau misalkan minggu depan nggak ada yang mengerjakan atau kelompok nggak ada yang mengerjakan, pelajaran nggak akan dimulai dan nanti ulangan tidak akan diberikan. Siap, Pak. Nanti dibagi 3 kelompok, ada 30 orang kan, satu kelompok berisi 10. Kelompok pertama membahas hakikat beriman kepada hari akhir. Kelompok kedua membahas hikmah beriman kepada hari akhir. Dan kelompok terakhir membahas menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Baik, sekarang sebelum berakhirnya pelajaran, mari sama-sama kita membaca surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tolong dihafalkan. Kenapa Pak dihafalkan? Kenapa? Karena iman manusia itu tidak selamanya ada. Nah ini mah siapa tahu pas kita lagi turun iman, kalau kita hafal ayat ini dan artinya juga, kita bisa mengingat bahwasanya janji Allah itu ada dan tiap-tiap orang yang berjuang pasti akan merasakan mati. Kurang lebihnya seperti itu. Maaf bila Bapak ada salah kata atau yang kurang berkenan dalam hati Anda, sekiranya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.